adalah suku asli yang mendiami dataran tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami, dataran tinggi Karo, yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo, dan memiliki salam khas yaitu mejuah-juah. Sementara pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Adapun keberadaan rumah adat suku Karo atau yang dikenal dengan nama rumah Siwalu Jabu yang berarti rumah untuk 8 keluarga. Leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan berbatasan dengan Myanmar. Menurut cerita yang disaringkan oleh Sempa Stepu, bahwa pada awalnya seorang maharaja yang sangat kaya, sakti dan berwibawa yang tinggal di sebuah negeri bersama permaisuri dan putra-putrinya yang terletak sangat jauh di seberang lautan. Raja tersebut juga mempunyai seorang panglima perang yang sangat sakti, berwibawa dan disegani semua orang. Nama panglima itu ialah Karo keturunan India. Pada suatu ketika, Maharaja ingin pergi dari negerinya untuk mencari tempat yang baru dan mendirikan kerajaan baru. Ia mengumpulkan semua pasukannya dan menghancurkan semuanya untuk bersiap-siap untuk berangkat ke negeri seberang. Ia juga mengajak putrinya si Miansari untuk ikut merantau. Miansari sangat senang mendengar berita itu karena ia sedang jatuh cinta kepada panglima perang tersebut. Akhirnya, Maharaja membagi kelompok dan Miansari memilih untuk bergabung dengan panglima perang. Mereka mulai berlayar menyeberangi lautan dengan rakit yang mereka buat sendiri. Demikianlah mereka mulai berlayar dan mereka tiba di sebuah pulau yang bernama Pulau Pinang. Mereka tinggal di tempat itu untuk berburu beberapa bulan dan mereka berburu untuk mencari makanan mereka. Suatu hari Maharaja memandang ke sebelah selatan dan melihat suatu pulau yang lebih luas dan lebih jauh lagi. Ia berniat untuk menyeberang ke sana. Sore harinya, ia mengumumkan kepada rakyatnya agar bersiap-siap untuk berlayar ke seberang. Dalam perjalanan di tengah laut, mereka mengalami suatu musibah yang sangat dahsyat, yaitu angin ribut dan ombak yang sangat besar, sehingga mereka tercerai-berai. Mereka sangat ketakutan dan beranggapan bahwa ajal mereka akan segera tiba. Tak disangka-sangka, Miansari beserta panglima dan rombongannya terdampar di sebuah pulau yang tidak mereka kenal, tetapi Maharaja dan rombongannya yang tidak tahu di mana keberadaannya. Dengan demikian, panglima dan Miansari sepakat untuk melarikan diri dan menikah. Mereka berangkat dan membawa 2 orang dayang-dayang dan 3 orang pengawal. Mereka mengikuti aliran sungai dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan tiba di suatu tempat. Mereka tinggal di tempat itu beberapa bulan lamanya. Di pulau itu, mereka hidup penuh dengan kebebasan. Pada waktu itu terjadilah peristiwa yang sangat penting, yakni Panglima dan Miansari menikah disaksikan oleh dayang-dayang dan pengawal mereka. Setelah itu mereka mulai lagi melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Mereka memasuki sebuah pulau yang tidak begitu jauh dari tempat mereka, yakni Pulau Percai atau Pulau Sumatera, dan tempat itu sekarang bernama Belawan. Dari tempat itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menelusuri aliran sungai menuju pedalaman. Dan tibalah mereka di suatu tempat yang sekarang disebut Durintani. Di sana terdapat sebuah gua, yakni Gua Umang. Di dalam itulah mereka beristirahat untuk beberapa hari sebelum mencari tempat yang lebih aman. Karena mereka menganggap tempat itu belum begitu aman, maka mereka memutuskan untuk mencari kembali tempat yang lebih aman. Mereka menelusuri hutan dan mengikuti aliran sungai menuju daerah pegunungan. Setelah beberapa hari lamanya, mereka berada dan berjalan di tengah hutan belantara dan mereka melewati beberapa tempat yang bernama Bulu Hawar Bukum. Maka tibalah mereka di suatu tempat di kaki gunung. Dan tempat itu diberi nama Sikeben berdekatan dengan Bandar Baru. Mereka tinggal di situ beberapa bulan lamanya. Namun karena si Karo melihat bahwa masih ada tempat lebih indah daripada tempat itu, ia memutuskan agar mereka kembali berjalan menelusuri hutan. Akhirnya mereka tiba di kaki Gunung Barus dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Barus tersebut. Mereka sangat senang melihat pemandangan yang begitu indah dan sejuk.
Mereka sangat senang dan mereka semua setuju bila mereka tinggal di tempat itu. Tetapi si Karo kurang setuju dengan permintaan teman-temannya, karena ia melihat bahwa tanah yang ada di tempat itu tidak sama dengan tanah yang ada di negeri mereka. Ia kemudian memutuskan untuk mencari tempat lain. Keesokan harinya, mereka beristirahat di bawah sebuah pohon jabi-jabi, sejenis beringin. Si Karo mengutus seekor anjing untuk menyeberang sebuah sungai, untuk melihat keadaan. Dan anjing itu kembali dengan selamat. Maka mereka juga menyeberang sungai itu. Mereka menamai sungai itu Laubiang. Dan pada saat ini, sungai ini masih ada. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di suatu tempat. Dan tanah yang terdapat di tempat itu juga memiliki kemiripan dengan tanah yang ada di negeri mereka. Mereka sangat bergembira dan bersorak-sorai. Daerah tempat mereka tinggal itu bernama Mulawari, yang berseberangan dengan si Capah, yang sekarang Seberaya. Dengan demikian, si Karo dan rombongannya adalah pendiri kampung di dataran tinggi yang sekarang bernama Dataran Tinggi Karo atau Tanah Karo. Dari perkawinan si Karo, nenek moyang Karo dengan Mian Sari lahir 7 orang anak. Anak sulung hingga anak ke-6 semuanya perempuan, yaitu Corah, Unjuk, Tekang, Giri, Pagit, Jile, dan akhirnya lahir anak ke-7 seorang laki-laki, diberi nama Meherga yang berarti berharga atau mahaga atau penting, sebagai penerus. Dari sanalah akhirnya lahir merga bagi orang Karo yang berasal dari ayah atau patrilineal. Sedangkan bagi anak perempuan disebut beru berasal dari kata diberu yang berarti perempuan. Merga akhirnya kawin dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Tarlon merupakan saudara bungsu dari Mian Sari atau istri Nini Karo. Dari Merga dan Cinamata kemudian lahir 5 orang anak laki-laki yang namanya merupakan 5 induk merga etnis Karo, yaitu Karo. Diberi nama Karo tujuannya bila nanti kakeknya atau Nini Karo telah tiada, Karo sebagai gantinya sebagai ingatan, sehingga nama leluhurnya tidak hilang. Ginting anak kedua, Sembiring diberi nama Simbiring atau hitam karena dia merupakan yang paling hitam di antara saudaranya. Perangin-angin diberi nama Perangin-angin karena ketika ia lahir angin berhembus dengan kencangnya atau angin puting beliung. Tarigan anak bungsu. Desa Lingga merupakan salah satu desa tertua yang berada di dataran tinggi Kabupaten Karo yang masih melestarikan kebudayaan dan mempunyai keunikan tersendiri. Salah satu keunikannya yaitu adanya rumah-rumah adat yang berusia sekitar 250 tahun, tetapi bangunannya masih kokoh. Menarik ya? Rumah adat ini sebenarnya sudah generasi ketiga, dan ini yang generasi ketiga dibangun sekitar tahun 1800-an. Itu kemarin hasil uji karbon dari kayu-kayu di sini didapat bahwa ini umurnya udah ada sekitar 300 tahun. Rumah ini terbuat dari kayu dan bambu dan memiliki atap ijuk. Ini didirikan secara komunal, secara gotong royong. Itu kayu diambil langsung dari hutan di sekitar sini, dibawa ke rumah. Itu kayu besar gelondongan dibawa dengan cara bergotong royong. Lalu ini ada sebelum masuk di depan pintu, di situ ada, kalau dulu itu tempat orang melahirkan. Jadi ini ditutup dengan tikar. Dia melahirkan dengan memegang palang pintu di samping. Dia akan melahirkan di situ. Jadi artinya ini adalah awal masuk kehidupan baru. Jadi disinilah lahir dia, di sebelah timur. Karena rumah ini tidak punya muka, tidak punya belakang. Artinya dua sisi itu adalah muka. Dan pada umumnya menghadap ke timur dan ke barat. Di atas rumah adat ini ada tanduk kerbau. Ini sebelah timur ada satu tanduk kerbau, sebelah barat juga ada tanduk kerbau. Itu jantan dan betina. Jadi jantan itu adalah menurut kepercayaan Karo dulu sumber kehidupan. Dan betinanya adalah kesuburan dan kemegahan. Jadi rumah ini melambangkan sebuah kekuatan, kesuburan, dan kemegahan. Makanya dia menjulang tinggi, kuat. Rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus dari suku bangsa tertentu. Rumah adat termasuk warisan sejarah budaya yang otentik dan syarat akan filosofi.
Salah satunya adalah rumah adat suku Karo yang biasa disebut Siwalu Jabu. Siwalu Jabu berasal dari bahasa Karo, yaitu walu yang artinya 8 dan jabu yang berarti rumah. Dengan kata lain, Siwalu Jabu berarti rumah yang memiliki 8 ruangan yang bisa dihuni oleh 8 keluarga. Setiap sisi rumah ini dibuat hiasan yang namanya ornamen Karo, dan ornamen ini ada yang memang harus dibuat, ada yang memang sebagai hanya ragam hias. Ya, kalau yang harus dibuat itu ada ini seperti gambar cicak-cicak ini kalau di Karo bukan cicak, tapi dia adalah gok, itu bahasa Karo tokek, karena itu binatang sakral di kepercayaan Karo. Kenapa? Kalau tokek ini, kalau ada orang masuk ke rumah dia sering bunyi, artinya dia mengabarkan ada orang masuk ke rumah. Jadi lambang ini dibuat berkepala 2, artinya dia bisa melihat dari segala sisi. Berarti setiap orang berniat buruk yang masuk ke rumah ini akan ada yang melihat. Jadi tidak boleh sembarangan masuk ke rumah jika memang kita tidak memiliki niat baik. Lalu ada ragam hias, ini dipahat langsung di kayunya. Ini ciri khas rumah raja, di mana di rumah lain tidak ditemukan pahatan-pahatan ini, atau mungkin di rumah lain hanya sebuah lukisan. Jadi ini melambangkan sebuah rumah raja. Dan ada uniknya, rumah ini ada 12 kepala keluarga, bangunannya lebih besar, tapi tiangnya lebih sedikit. Kalau kita hitung tiang di rumah adat ini, cuma ada 16 tiang. Sementara rumah yang didiami 8 kepala keluarga memiliki 20 tiang. Jadi itu kehebatan arsitek kita dulu sangat luar biasa. Bagaimana rumah yang lebih besar justru tiangnya lebih sedikit, rumah yang lebih kecil tiangnya lebih banyak. Ini artinya kekuatan pengetahuan mereka sudah di atas kemampuan orang biasa. Jadi itulah rumah adat kita ini sampai sekarang masih bertahan, masih dijaga oleh pemiliknya dan didiami oleh turun-temurun dari yang waktu pertama dibangun. Jadi ini rumah Gerga didiami oleh Marga Sinulingga yang memang asli pendiri desa ini. Pakaian adat Karo adalah pakaian yang digunakan dalam kegiatan adat dan budaya suku Karo dari Sumatera Utara. Selain digunakan sebagai pakaian resmi dalam kegiatan adat dan budaya, pakaian ini sebelumnya digunakan pula dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Karo. Bekabulu adalah kain tenun yang digunakan oleh pria yang ukurannya lebih besar daripada uwis nipes. Kadang-kadangan merupakan selai kain yang digantungkan bebas di atas bahu. Lego-lego dan kelam-kelam menjadi penutup kepala wanita suku Karo atau tudung teger pada waktu pesta adat dan pesta guru-guru aron. Kampil adalah kerajinan yang dibentuk seperti tas tenteng tetapi tidak memiliki tali yang biasa digunakan untuk menaruh sirih. Julu dan songket adalah kain tenun yang digunakan oleh wanita Karo sebagai pembalut tubuh dari bagian atas hingga ke pergelangan kaki untuk upacara adat. Tudung adalah sejenis penutup kepala kaum wanita pada suku Karo yang berfungsi untuk mencirikan jenis upacara yang dilakukan. Mau dites ombak makanan Karo ini masakannya Ibu Seni? Ibu Seni. Ya, masakan Ibu Seniwati sendiri. Ibu masak dari umur berapa, dari jam berapa? Yang mana dulu yang kita coba? Arsik Karo. Yang mana nih Arsik Karo? Ini arsik Karo, ikan emas. Oh, ini. Iya. Diapain? Di bumbunya diapain? Ini. Hanya coba tolong dipotong biar masuk barang tuh. Hah? Apanya maksudnya? Itu maksudnya. Oh iya. Mau mana? Kepala, pundak, Lutut kaki, lutut kaki. Ini dikasih bumbu apa, Bu? Iya. Bu Seniwati. Wah enak. cabai rawit. Ibu, tolong. Ini kalau
Terus cabai merah. Terus itu tambahannya ada, kalau kata orang mah andelima, tapi kalau bahasa Karo itu tuba. Tuba. Iya, sama asam cekala. Apa ada 5 itu bumbu ya? Ya yang kecil-kecil dia itu kayak lada itu. Tapi itu ada 5 ya. Iya. Salah satu rempah terbaik Indonesia itu. Iya. Itu zaman dahulu kala itu termahal. Asamnya juga beda, asam Enak, cekala namanya. Enak. Tadi yang tadi Cimbakaro yang mana itu? Yang itu. Boleh kita cobain kan? Boleh. Ini satu-satu ya, Mbak. Ya. Makanan Indonesia ini luar biasa loh, beragam. Ini coba kita buka ya. Aduh, siapa yang menang ya? Gula merah. Ibu Rati. Ibu Rati menang. Ibu Seni ini biasanya makannya pakai apa? Nih, dengerin dulu nih. Makannya gimana makannya? Ada yang suka pakai sendok, ada yang langsung dibukanya begini aja. Ini isinya apa tadi isinya? Isinya apa, Bu? Ini apa aja, Bu? Isinya apa? Gula merah, Gula merah. manis Kelapa, lada hitam, garam. Oh, kayak itu ketimus aja. sih. Kalau di sini mah bilang ketemu ketimus. Tapi dia pakai lada hitam. Ya ini. Iya. Saya belum pernah. Enak. Mana makannya sih gue bingung deh. Ya. Oke, makanan ketiga tasak telu. Yang mana, Bu? Ini tasak telur. Itu apa, Bu? Apa itu? Dari apa? Tasak telur ini terbuat dari daun ubi direbus. Jadi sama kelapa, pakai parang itu. Kalau di sini kan golok. Kalau kami orang sana kan parang gitu. Jadi ini dari ayam kampung juga, daging-dagingnya ini kan. Mana tuh ayam, Bu? Amplangnya sama hatinya, bagian dalamnya. Iya, jadi diginiin baru digongseng. Ya kalau nggak ada pedesnya kurang enak juga. Jadi harus ada pedesnya. Pedas ya? Suka mau nggak pedas? Suka banget. Pedas. Ada agak-agak pedes gitu. Ini Sedang nggak pedes, lah, ya. nggak pedes sekali. Ibu bilang sedang. Karena kalau nggak ada pedesnya nggak enak. Sebenarnya enak Bu, cuman memang Gundur. Oh, ini Gundur bukan itu ciprat. kalau di sini labu bedak. Ini gundur, namanya gundur. Iya namanya gundur. Oh, Pedas terdiri juga dari ini. ada labu, ada ayam kampung, Iya. dikasih bumbu. Berapa jam bikinnya, Bu? Kalau ayamnya muda, nggak nyampe 1 jam juga, 1 jam bisa. udah mateng. Soalnya kalau gundur ini cepat, jadi duluan dimasakkan ayamnya. Gitu.